Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Udah siap sekolah Minggu? Udah dong Kak. Nah, kalau udah siap, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Ku Diberikan Hidung Baru. Yuk semuanya kita harus semangat ya. Yuk sebelum kita memulai sekolah Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah bisa kembali lagi bersekolah Minggu walaupun masih di dalam rumah. Tuhan berkati selama kami beribadah agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengikrarkan kembali janji kita sebagai anak sekolah Minggu Kak Koko. Iya benar banget Kak. Nah jadi adik-adik yang di rumah sekarang ambil sikap yang terbaik karena janjinya nggak sama siapa sih Kak Koko? Sama Tuhan Yesus. Nah berarti kita nggak boleh main-main ya. Enggak boleh main. Kita mau nyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Kita berjanji untuk tetap setia dan mendengar Dia. Menurut sama firman Tuhan ya. Selalu taat berarti Kak. Tapi kira-kira kalau Kak Koko kan juga anak sekolah Minggu, pernah nggak berbuat kesalahan? Ya pasti pernah dong Kak. Rasanya gimana tuh Kak? Ya rasanya ya pasti bersalah Kak. Misal sama mama kalau berbuat kesalahan, takut nggak ketemu sama mama? Ya habis itu takut sih biasanya. Pasti takut ya. Di kamar terus sih biasanya. Nah kalau misal kita berbuat salahnya sama Tuhan, kita bisa ngumpet nggak Kak? Enggak kan? Tuhan kan selalu melihat kita. Iya Tuhan selalu melihat kita, tapi Tuhan Yesus sayang loh sama kita. Walaupun kita kadang masih suka nggak taat, Tuhan Yesus tetap mau mengampuni kita. Nah karena itu sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Yesus ya Kak Koko. Iya. Sebelumnya kita mau nyanyi Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar
saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sadar sebagai anak-anak yang sudah berjanji untuk selalu taat kepadamu. Kadang kami masih lalai pada janji kami ini Tuhan. Kami kadang tidak nurut dan tidak taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau mengakui dosa kami di hadapan-Mu, baik dalam pikiran kami, perbuatan maupun perkataan kami Tuhan. Kami mohon ampun dan ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu nurut dan taat kepada firman-Mu saja. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi kan kita sudah doa pengakuan dosa. Kita sudah mengaku dosa dan Tuhan selalu memberikan kesempatan pada kita. Sama seperti cerita yang akan kita dengarkan hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita nyanyi dulu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar kami menjadi anak yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Keluaran 34 ayat 1-9. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam bentuk awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Adik-adik, masih ingatkah kalian bahwa orang-orang Israel melakukan hal yang membuat Tuhan menjadi marah? Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dengan cara membuat bahkan menyembah patung anak lembu emas. Mereka bersukaria memuja patung itu sebagai Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Padahal kita tahu bahwa yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan Allah. Nah, tentu hal ini membuat Tuhan menjadi sangat marah kepada orang Israel. Nah, apakah
apakah Tuhan akan terus-menerus marah kepada orang Israel atas perbuatan mereka? Atau justru Tuhan akan memberi mereka kesempatan untuk memperbaikinya? Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana sikap Tuhan kepada bangsa Israel. Setelah Musa memecahkan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah, karena marah melihat bangsa Israel yang tidak setia dan taat kepada Tuhan, Musa membuat kembali 2 loh batu yang baru atas perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi ke Gunung Sinai. Ketika Musa ke Gunung Sinai, Musa bertemu dengan Allah dan Allah membuat perjanjian baru. Tuhan Allah datang kepada Musa dan mengadakan pembaruan perjanjian. Jadi Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberkati dan melakukan berbagai perbuatan yang ajaib bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun diminta Tuhan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan mau kembali percaya kepada bangsa Israel. Wah adik-adik, ternyata Tuhan mau mengampuni dosa-dosa orang Israel. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada bangsa Israel dengan menerima mereka kembali sebagai umat Tuhan. Nah adik-adik, Allah mau memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel. Wah, alasannya kenapa ya? Alasannya kita bisa baca di ayat 5-6 dan di ayat 8 sampai ke 9. Di hadapan Musa, Allah berjalan lewat sambil menyerukan namanya, dan Allah menyatakan juga sifat atau gambaran dirinya, bahwa Allah adalah penyayang, Allah adalah pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Itulah alasan mengapa Allah berkenan memperbaharui perjanjiannya dengan bangsa Israel. Allah itu sangat baik. Meskipun bangsa Israel telah berdosa dan tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan mereka kesempatan untuk mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah adik-adik, melalui kesempatan kedua ini Allah menunjukkan kasih dan sayang-Nya kepada Musa. Musa menyadari betapa Allah itu sangat murah hati dan penuh belas kasihan. Melalui perkataan-perkataan kepada Allah, Allah menunjukkan bahwa Ia tidak akan menghukum siapapun selama umat tersebut tidak menolaknya. Musa benar-benar mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Ia memohon agar Allah senantiasa memimpin bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah milik Allah. Kesempatan kedua yang diberikan kepada umat Israel melalui Musa pastinya tidak akan disia-siakan. Dan Musa juga berjanji akan menjalani dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat serta takut kepada Allah. Kesempatan kedua bagi umat Israel ini membuktikan bahwa Tuhan Allah adalah pemurah dan pengasih. Begitupun juga dengan kita adik-adik. Jika kita mendapatkan kesempatan kedua, maka kita pasti akan pergunakan dengan sangat baik. Karena kesempatan kedua itu sangatlah berharga bagi kita. Melalui kesempatan kedua, kita masih diberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan kita juga mau melakukan hal-hal yang baik itu dengan penuh rasa syukur. Dan tentunya mau melakukan dengan penuh sukacita.
kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah, karena Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, kita mau menggunakan kesempatan kedua itu untuk membuat hati Tuhan senang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya adik-adik pernah berjanji kepada orang tua mau mengerjakan tugas sekolah dengan baik, tetapi kenyataannya malah main game seharian. Atau adik-adik pernah berkata yang tidak jujur kepada orang tua, berbohong kepada orang tua. Nah, hal tersebut membuat orang tua kita menjadi marah. Lalu apa yang adik-adik lakukan? Iya, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mau meminta maaf kepada orang tua. Kita mau meminta maaf kepada orang tua kita. Lalu orang tua kita biasanya akan memberikan kita kesempatan kedua dan memberikan maaf kepada kita. Nah, pada kesempatan itu orang tua kita mau percaya lagi kepada kita. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah kita mau melakukan perbuatan yang baik. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan. Berarti adik-adik kita mau berkata jujur, kemudian menepati janji. Atau misalnya adik-adik pernah berkata yang tidak baik kepada temannya, lalu temannya memberikan kesempatan kedua kepada adik-adik. Nah, kita juga mau berarti memanfaatkan kesempatan kedua itu dengan berlaku baik kepada teman-teman kita dan mau berkata-kata dengan baik kepada teman kita. Yuk adik-adik, kita mau menggunakan kesempatan kedua yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, tadi ceritanya adalah tentang orang-orang Israel yang pernah tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang kepada orang Israel, Kak Koko. Benar banget. Nah, Iya. Tuhan itu terus memberikan kesempatan sama kita untuk menjadi anak yang baik, untuk bisa berbuat baik selagi masih ada waktunya. Sama kayak lagu tema kita ya Kak ya? Iya, sama. Yuk kita nyanyiin lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan sekali lagi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Mengumpulkan persembahannya masih di rumah dulu. Dikumpulin, nanti kalau udah bisa sekolah minggu lagi, datang ke sini, boleh dibawa. Yuk sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Persembahan Kami. Tuhan Yesus tolong berkati agar persembahan kami bisa diterima dan bisa menjadi berkat bagi sama. Dalam nama Tuhan saya berdoa, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya udah di-share sama kakak-kakak. Nanti dikerjain ya, dan jangan lupa tetap mengerjakan saat teduh supaya kakak-kakaknya bisa lihat. Oke?
Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga kami boleh beraktivitas walaupun masih tetap di rumah kami masing-masing. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat, karena kami tahu Engkau selalu mengasihi kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang nurut pada firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan pada setiap kami, supaya kami boleh terus melakukan aktivitas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah udah selesai, selamat hari Selamat hari Minggu, Minggu. adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.